Pencarian pedang. Pada zaman dahulu, di suatu hari yang indah, terdapat 5 orang pendekar yang sedang bermain. Mereka adalah pendekar terkuat, perkasa, berani, tampan, dan gagah berwibawa di abad tersebut. Mereka sedang merencanakan sebuah strategi untuk mencari pedang terkuat pada masa itu. Nama pedang itu ialah Johnny Black the Great. Salah satu di antara mereka mengusulkan untuk bertanya kepada seorang raja untuk mencari tahu di manakah letak pedang tersebut berada. Raja tersebut bernama Raja Sopang, raja yang tahu akan segala hal. Mereka menyetujuinya dan langsung pergi ke istana Raja Sopang yang terletak di kerajaan Black Creek. Sesampainya di sana, Raja Sopang menyambut kelima pendekar tersebut dengan hangat dan tanpa pikir panjang, mereka langsung menanyakan di manakah letak pedang tersebut. Raja Sopang memberitahu di mana letak pedang tersebut berada, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk ke sana. Pedang itu berada di tempat yang bernama Peak Map-Epe. Tiba-tiba datanglah putri raja yang sangat cantik rupawan yang bernama Stephanie Ola, yang sangat pandai dalam menggunakan sihir. Dia menggunakan sihir terlarang yang bernama Google Maps untuk menunjukkan rute ke Peak Map-Epe. Para pendekar tersebut tanpa pikir panjang langsung pergi ke tempat itu. Di tengah-tengah perjalanan melewati jalan utama yang merupakan petunjuk dari Google Maps, ternyata dihadang oleh batu raksasa yang bernama Big Bob. Big Bob merupakan batu yang tidak dapat dihancurkan oleh segala sesuatu yang ada di bumi, terkecuali pedang Johnny Black the Great. Akhirnya, mereka memilih untuk melewati jalan pintas. Namun ternyata jalan tersebut sangat berbahaya. Tetapi kelima pendekar tersebut tidak gentar karena mereka sangatlah kuat, tampan, dan pemberani. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka mendapati monster yang sangat melegenda di daerah itu. Monster tersebut bernama Hermione the Big Monster. Monster tersebut mempunyai kekuatan yaitu memanipulasi pikiran orang. Namun kelima pendekar ini dengan gagah dan berani melawan monster tersebut dengan susah payah. Monster Hermione bisa terdesak memanggil pasukan sapi-sapi beracun yang membuat para pendekar kelelahan. Sampai-sampai peta Google Maps dihancurkan oleh kekuatan MP-40 Taisal. Pada akhirnya, para pendekar berhasil mengalahkan Hermione dan pasukannya. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi tanpa bantuan peta Google Maps. Mereka tersesat di dalam hutan yang berbahaya itu. Dengan sangat terpaksa, dikarenakan tidak mengetahui jalan untuk ke pedang tersebut, mereka pun menghentikan pencarian pedang tersebut dan mencari jalan keluar. Mereka tersesat selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Tubuh mereka sudah sangat lemah dan tidak berdaya. Mereka sangat beruntung dikarenakan saat yang tepat Raja Sopang berhasil menemukan mereka dan membawa mereka kembali pulang ke istana tanpa pedang Johnny Black the Great. Sekian dan terima kasih. Rencana Tuhan atau rencana kita. Pada era 1960-an, ada seorang pemuda berasal dari tanah Papua bernama Milo. Milo merupakan seorang pemuda yang memiliki latar belakang keluarga yang sederhana dan selalu bersyukur akan hidup. Milo merupakan orang yang memiliki karakter yang cukup tegas dan keras kepala. Milo sangat suka belajar dan melatih fisiknya karena kegemarannya dalam bidang akademik dan olahraga yang berhasil membawanya untuk menempuh pendidikan di Jakarta. Saat di Jakarta, Milo sangat tekun dalam menjalani pendidikannya, sehingga tiba saatnya ia telah menyelesaikan pendidikannya dan hendak kembali ke kampung halaman. Namun, ia tak bisa kembali ke tempat asalnya karena hatinya telah tertambat pada seorang gadis yang memiliki paras yang cantik, tutur kata yang lembut, dan kepribadian yang baik. Gadis itu bernama Bella.
Nurlela merupakan gadis asli Betawi yang dididik oleh keluarganya agar selalu rendah hati kepada orang di sekitarnya. Tetapi sayangnya, cinta mereka terhalang oleh tembok yang sangat tinggi, di mana Maelon merupakan seorang umat Katolik, sedangkan Nurlela merupakan gadis yang menganut agama Islam. Karena cintanya yang begitu dalam pada Nurlela, membuat Maelon bertekad untuk melakukan apa saja agar Nurlela menjadi miliknya. Maelon pun berbohong kepada Nurlela dan keluarga Nurlela bahwa ia adalah seorang yang menganut agama Islam. Mereka pun menikah di Bekasi secara sah dalam agama Islam. Setelah menikah, Maelon membawa Nurlela ke tanah Papua. Selama di Papua, mereka menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Hingga tiba pada suatu hari, hubungan Maelon pun terbongkar oleh sang istri. Di mana saat waktu makan siang, Nurlela mencari keberadaan suaminya. Dia pun mendapat kabar bahwa Maelon sedang berada di rumah saudarinya. Tanpa berpikir panjang, Nurlela pun menghampiri Maelon. Saat itu, Maelon pun tertangkap basah sedang menyantap makanan yang dianggap haram dalam agama Islam. Dari situ, Nurlela mengetahui kebenarannya bahwa Maelon merupakan seorang penganut agama Katolik. Namun, Nurlela tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mulai mengikuti kepercayaan sang suami. Tetapi, keluarga Nurlela tidak menyetujuinya. Hingga salah satu anggota keluarga Nurlela memberikan pemahaman bahwa semua agama baik adanya dan tidak ada yang buruk. Pada akhirnya, Nurlela memutuskan untuk memeluk agama Katolik. Maelon dan Nurlela pun diberkati secara agama Katolik dan hubungan mereka terjalin bahagia hingga Maelon menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan sang istri beserta 9 orang anaknya. Nurlela pun hingga saat ini masih setia kepada mendiang sang suami. Terima kasih. Warna-warni Kota Seoul. Juli, bulan yang sangat dinanti oleh Grace, Tila, dan juga Jane. 3 gadis remaja yang berasal dari kota Manokwari, sebuah kota kecil di Papua, dan terlahir dalam keluarga sederhana dan memiliki banyak impian dan harapan yang ingin digapai. Salah satunya mengikuti kompetisi karya ilmiah di Seoul, Korea Selatan. Bermodalkan tekad, kerja keras, dan kemauan, dengan tujuan membawa pulang medali emas yang dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia. 25 Juli 2023, hari di mana ketiga gadis remaja ini melakukan perjalanan mereka ke Korea Selatan. Rasa senang, penuh gairah semangat, takut, cemas, dan khawatir bercampur aduk dalam benak tiga gadis ini. Setibanya di Seoul, Korea Selatan, mereka mengalami culture shock yang pertama. Di mana Grace dan Tila hendak menyeberangi jalan, mereka berdua hampir saja tertabrak oleh bus. Mereka tidak memperhatikan bahwa ada lampu keterangan jika ingin menyeberangi jalan. Warna merah untuk menunggu dan warna hijau sebagai pertanda jika sudah diperbolehkan untuk menyeberangi jalan, dan juga kebiasaan disiplin dari orang-orang Korea. 26 Juli 2023 merupakan pengalaman pertama untuk Grace, Tila, dan Jane untuk mengeksplor dunia luar. Mereka mencoba untuk naik kendaraan umum yang ada seperti kereta bawah tanah, dan kegiatan mereka pada hari itu adalah latihan presentasi dan juga bimbingan dengan asesor mereka, Pak Simon. 27 Juli 2023, hari di mana kompetisi dilaksanakan, mereka bertiga pergi ke Setek, lokasi lomba. Mereka mempersiapkan booth dan segala macam perjalanannya. Tentu saja melelahkan, namun mereka mengerjakannya dengan penuh semangat. Setelah selesai mempersiapkan booth, mereka kembali ke apartemen untuk beristirahat dan bersiap-siap untuk pergi makan siang. Di tempat makan siang, Grace dan Jane mampir ke salah satu minimarket hendak membeli beberapa barang. Setelah belanja, sembari menunggu Tila yang sedang makan, Grace dan Jane menunggu di depan minimarket sambil berbincang. Tak lama ada 3 orang anak kecil yang sedang berjalan di depan kami. Namun salah seorang dari mereka menjatuhkan uang sebesar 10.000 won. Dan dengan sigap, Grace mengambil uang tersebut dan mengejar ketiga anak kecil tadi, dan Jane pun menyusul Grace. Grace mengembalikan uang tersebut dan seorang dari mereka berkata, "Luna, you'll be lucky today." Hal sederhana yang diucapkan oleh seorang anak kecil namun sangat membekas di benak Grace. 28 Juli 2023,
sesi penjurian pun tiba. Rasa gugup tentu saja menghampiri mereka bertiga. Sebelum penjurian, Grace, Kila, dan Jane berdoa bersama-sama. Mereka mendoakan agar semua presentasi yang disampaikan dapat berjalan dengan lancar. Tak lama setelah berdoa, juri menghampiri booth mereka dan mereka mempresentasikan materi mereka dengan sangat baik dan berjalan dengan lancar. Deg-degan, itulah perasaan yang menggambarkan suasana hati ketiga gadis ini. Setelah penjurian, hari itu berjalan dengan sangat baik, namun terasa tegang. 29 Juli 2023, hari awarding ceremony pun tiba. Cemas dan ketegangan kembali menyapa ketiga gadis itu. Mereka berusaha untuk tenang dan menampilkan yang terbaik hingga tiba saatnya di mana tim mereka dipanggil ke panggung untuk menerima medali emas dan grand prize yang telah mereka dapatkan dengan hasil kerja keras dan juga doa dari semua orang. Akhirnya medali emas dan grand prize telah dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia. Warna-warni kota Seoul sangat membekas bagi Grace, Kila, dan Jane. Mereka melihat bahwa dunia luar luas dan banyak sekali pelajaran yang mereka dapatkan. Salah satunya kedisiplinan yang menjadi pusat perhatian mereka dan ini diterapkan. Dan juga dengan meraih medali emas dan grand prize telah mewujudkan satu dari sekian mimpi dan harapan Grace, Kila, dan Jane. Menjadi bukti bahwa anak-anak Papua itu bisa dan anak perempuan juga bisa membanggakan keluarga dan bahkan bangsa. Terima kasih. Pahit manisnya perjuangan. Lindsay merupakan siswi SMA Taruna Indah. Ia merupakan siswi yang teladan dan semuanya. Ia bukan seseorang yang suka menonton, tapi dia masih senang belajar fisika. Satu hal lagi, Lindsay adalah seorang anak asrama. Pada suatu hari, Lindsay tengah bermain pada saat jam istirahat di sekolahnya. Dan tiba-tiba Ibu Rani mengunjungi. Ibu Rani merupakan guru fisika di sekolahnya dan termasuk salah satu guru yang ramah untuk Lindsay. Ibu Rani mengajak Lindsay mengikuti lomba fisika dan Lindsay mengiyakan. Tapi kata Ibu Rani harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Besoknya, Lindsay mengikuti tes dan lolos. Ia bersama 6 orang temannya yang lolos seleksi mulai mengikuti bimbingan di sekolah dan di rumah Ibu Rani. Karena Lindsay tinggal di asrama, ia biasanya diantar oleh Pak Bon yang biasanya mengantar suster membeli bahan pangan di asrama. Dan untungnya ada 3 orang yang tinggal di asrama yang lolos seleksi juga. Jadi biasanya mereka berempat pergi bersama-sama. 1-3 hari masih berjalan mulus atau bisa dibilang tidak ada kendala. Namun pada suatu hari yang indah, Pak Bon yang biasa mengantar mereka sedang melakukan hal lain dan belum selesai. Lindsay bingung harus cari siapa yang bisa mengantar mereka. Ia sudah bolak-balik mencari orang yang bisa mengantar mereka hingga rasanya mau. Tapi untungnya Pak Bon mau menunda kegiatannya itu dan mau mengantar mereka. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan.